Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita dengarkan uraian dan penjelasan ayat suci Al-Quran metode Al-Hasani dengan surat Ali Imran ayat 49 yang akan disampaikan oleh Ibu Hastuti Rostianingsih dan Ibu Nurhayati Ahmad Syarif sebagai pendamping Ustadz Rizal. Mari kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Syukran Bu Melih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, hanya satu agama di sisi Allah, yaitu Islam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah Allah berikan karunia tersebut. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita untuk beramal baik, mudah kita untuk beramal soleh. Dan juga mudah bagi kita meninggalkan larangan Allah. Mudah sekali. Kenapa? Ada iman di dalam diri kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan sehingga kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah dan sempurna. Kemudian Allah berikan nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah nanti. Kembali kepada Allah. Kita perbanyak bekal. Karena kita semuanya akan kembali. Allah akan tanya semuanya nikmat-nikmat ini. Untuk apa kita gunakan? Dan yang tidak kalah pentingnya Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ini adalah nikmat pilihan. Tidak semua orang Allah berikan nikmat suka dengan Quran. Yang mau ngobrol tentang Quran. Yang mau membahas-bahas ayat. Yang mau membahas akar kata. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang pilihan. Alhamdulillah, pendidikan itu ada pada Bapak Ibu semua di sini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Al-Quran. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan Abdan Syakuran, pandai hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir ayat nanti, sampai di akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap nanti di yaumil hisab Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, yang beliau memberikan semangat kepada kita semuanya, dan kita bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Bahkan di surga kita pun meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad Rasul kami, orang yang kami cintai, menjadi tetangga kami di surga, ya Allah. Betapa indahnya hidup-hidup kita ke depan, betapa bahagianya kita. Maka kita di sini berkumpul karena mengharapkan masa depan. Sementara orang lain berkumpul karena masa lalu. Kita berjumpa di Zoom ini karena sama-sama mengharapkan masa depan kita yang baik nanti di yaumil hisab. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-49. Semoga Bapak Ibu peserta ini semuanya membuka surat Ali Imran ayat ke-49. Surat ketiga ayat 49 yang akan kita bahas bersama. Nah, sudah buka semuanya. Saya sapa dulu Bu Astuti. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Bu Astuti, kapan
gabung ke Al-Sani, Bu Astuti? Bulan Juni, Ustaz. Bulan apa, Bu? Juni. Oh, Juni, baru 3 bulan ya, Bu ya? Udah mantap. Kalau Bu Nur Hayati, kapan Bu Nur Hayati? Alhamdulillah dari bulan Juni juga Pak Ustadz, tanggal 2 mulainya. Oh, sama dengan Bu Astuti ya? Iya. Sama. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, baru 3 bulan, 4 bulan ya. Semoga sebelumnya pernah belajar Ibu Astuti sama Bu Nurhayati, sebelumnya belajar nggak? Untuk gramatikal belum pernah, Ustaz. Kalau Bu Nurhayati? Sama Pak Ustadz, baru pertama ini belajar Pak Ustadz. Pertama dan terakhir Bu ya. Insya Allah. Amin. Baik Bu ya, sekarang berdua, kenapa? Berdua ayatnya cukup panjang. Jadi kami putuskan bahwa untuk ayat ini dibahas berdua oleh Bu Astuti dan Bu Nurhayati. Berkolaborasi. Mungkin Bu Astuti sudah siap, peserta udah nggak sabar lagi menunggu uraian dari Bu Astuti. Silakan Bu Astuti dan Bu Nurhayati. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan waktu sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari ini dalam acara kajian Ba'da Subuh melalui sarana Zoom Al-Hasani. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu memohon untuk mendapat syafaatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani, sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang sabar, telaten, telah membimbing kami. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, pembimbing tahsin Al-Hasani, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang selalu kami banggakan, sahabat-sahabat calon penghuni sorga, amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Peserta Zoom kajian Ba'da Subuh, semoga selalu istiqomah. Amin. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk menyampaikan hasil uraian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49 dengan metode Al-Hasani. Saya berdua dengan Ibu Nur Hayati. Ayat ini akan kami bagi dalam 6 kelompok dan 63 penggalan. Kelompok 1 sampai dengan 3 nanti akan saya uraikan, sedangkan kelompok 4 sampai dengan 6 akan diuraikan oleh sahabat saya, Ibu Nur Hayati. Baiklah, sebelum diuraikan, akan dibacakan dahulu surat Ali Imran ayat 49 oleh sahabat saya Ibu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rasuluna ila bani
Israil anni qad ji'tukum ayatim min rabbi anni akhlakum ati kahayati tohir fihi fayakunu tohir fa'ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Allahul azim. Baiklah, saya lanjutkan untuk memenggal surat Ali Imran ayat 49. Saya mulai dari kelompok 1. Penggalan pertama, wa, huruf, artinya dan. Penggalan kedua, rosulan. Kata benda tunggal sebagai objek. Akar katanya rosila. Kata bendanya rusulan. Pola kata bendanya fa'ulan, artinya Rasul, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Penggalan ketiga, ila, huruf jar, artinya kepada. Penggalan keempat, Bani Israila. Kata benda majemuk terdiri dari Bani, kata benda yang akar katanya Bani, pola kata bendanya fa'ilun, artinya keturunan atau kaum. Israila, kata benda dengan ciri nama, yaitu Israil. Cirinya diawali dengan alif, kasroh, dan la fathah. Jadi untuk kelompok 1 artinya adalah dan Rasul kepada Bani Israel. Penggalan berikutnya Ani, kalau kita penggal menjadi 2, yaitu penggalan 5 dan 6. Terdiri dari Anna dan Ni. Anna itu huruf, artinya sesungguhnya. Ni kata ganti. Jadi Ani adalah sesungguhnya aku. Penggalan ke-7, ot, huruf, artinya sungguh. Penggalan ke-8, jitu. Jitu adalah KKL dengan pelaku ana. Akar katanya awalnya adalah jaya'a. Ada huruf siyah di tengah, termasuk pada kaidah nomor 4
terdapat dalam modul halaman 27, sehingga Jaya menjadi Ja'a. Jadi jitu kalau dipisahkan ciri dari KKL-nya yaitu tu, tinggal ada ji, dengan kasroh sukun. Jadi kaidah 4, dalam KKL setelah dibuang KKL-nya yaitu ciri tu-nya tadi, tinggal kasroh sukun, tinggal 2 huruf dengan pola fil kasroh sukun, maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Jadi Jaya berubah menjadi Ja'a. Artinya aku telah datang dengan pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 83. Penggalan berikutnya ke-9, kum, kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-10, bi, huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-11, ayatin, kata benda dengan ciri kasroh tain dan ta marbutoh di huruf terakhir. Akar katanya awaya, kata bendanya ayatun, artinya tanda atau mukjizat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 53. Penggalan berikutnya penggalan 12. Min, huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-13. Robbikum adalah kata benda majmuk yang terdiri dari Robbi, kata benda yang artinya Tuhan, dengan pola kata bendanya fa'lun. Kumnya kata ganti, artinya kalian, sehingga Robbikum adalah Tuhan kalian. Ini adalah kelompok yang kedua. Artinya, sesungguhnya aku, sungguh telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Untuk kelompok 3, mulai dari penggalan ke-14. Penggalan ke-14 dan 15 adalah anni, terdiri dari anna dan ni. Anna itu huruf, artinya sesungguhnya. Ni kata ganti, sesungguhnya aku jadi. Penggalan ke-16, ahluku, adalah KKSAD, cirinya huruf kedua sukun pada H dan huruf terakhir domah. Pelakunya ana, akar katanya kholaqo, polanya fa'ala, fa'ala biasa, artinya aku akan membuat. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 120. Penggalan berikutnya ke-17, la, huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-18, kum, kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-19, mina,
min. Huruf jer artinya dari. Penggalan ke-20 atini adalah kata benda, cirinya diawali dengan alif lam. Akar katanya tona, berasal dari toyana. Ada huruf siyah kaidah 2 yang berbunyi dalam akar kata huruf wawu atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi di sini toyana menjadi tona. Artinya tanah dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 245. Penggalan ke-21 K huruf jer. Artinya seperti di Mahmud Yunus halaman 364. Penggalan ke-22 Hayatit toiri adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda hayati, ciri kata bendanya diakhiri dengan adanya tamar butoh. Akar katanya haya'a menjadi ha'a. Ini juga ada huruf siyah kaidah 2 di modul halaman 27 yang berbunyi dalam akar kata huruf ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi ha ya a berubah menjadi ha a. Pola kata bendanya adalah fa'lun atau fa'latun. Artinya bentuk. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 489. Kata benda yang keduanya adalah at-toiri. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Akar katanya toyaro menjadi toro. Ini juga huruf siyah kaidah 2 di modul halaman 27. Sama dengan yang tadi, dalam akar kata huruf ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi toyaro berubah menjadi toro. Artinya burung terbang. Ada di halaman 244 Mahmud Yunus. Jadi hayatit toiri adalah bentuk burung terbang. Penggalan ke-23 fa huruf artinya maka atau lalu, kami ambil maka. Anfuhu adalah penggalan ke-24. KKSAD cirinya adalah huruf kedua sukun dan huruf terakhirnya adalah domah. Pelakunya ana, akar katanya nafako, polanya fa'ala, fa'ala biasa. Artinya saya akan meniupkan. Ada di Mahmud Yunus halaman 460. Penggalan ke-25, fi huruf artinya pada, hi penggalan ke-26 kata ganti artinya nya.
Penggalan ke-27, fa, huruf artinya maka. Penggalan ke-28, yakunu adalah KKSAD, cirinya adalah diawali dengan ya dan nun domah. Pelakunya huwa, akar katanya dari kawana menjadi kana. Ini ada huruf siahnya, kaidah 5, ada di modul materi halaman 28 yang berbunyi, dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Jadi wawunya di sini kawana berubah menjadi kana. Polanya fa'ala. Artinya menjadi. Atau di dalam kamus adalah sesuatu itu ada atau menjadi. Halaman 386 Mahmud Yunus. Penggalan 29, toiron adalah kata benda yang berasal dari kata kerja atau KBKK. Cirinya adalah huruf terakhir ada fathatain di ron, ro. Akar katanya awalnya adalah toyaro. Ini ada juga huruf siah menjadi toro. Termasuk huruf siah kaidah 2 ada di modul materi halaman 27 yang berbunyi, dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya di tengah dari toyaro berubah menjadi alif, maka akar katanya adalah toro. Artinya burung terbang. Halaman 244 Mahmud Yunus. Penggalan ke-30, bi, huruf ger, artinya dengan. Penggalan ke-31, idnillahi, adalah kata benda majmuk, terdiri dari idni, adalah kata benda, akar katanya azana, kata bendanya iznun, pola kata bendanya fi'lun, artinya itu. Di halaman 38 Mahmud Yunus. Yang kedua adalah Allah. Maka dari itu idnillahi adalah izin Allah. Untuk kelompok yang ketiga, kalau saya susun, sesungguhnya aku akan membuat bagi kalian dari tanah seperti bentuk burung terbang, lalu saya akan meniupkan padanya, maka jadi burung terbang dengan izin Allah. Untuk penggalan berikutnya dan kelompok 4 sampai dengan kelompok 6 akan diteruskan oleh sahabat saya, Bu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya bagi semuanya menjadi 31 penggalan. Dan kelompok juga. Yang pertama, penggalan pertama, wa artinya dan, wahu, dan, ubriu KKSAD bentuknya, pelakunya akar kata baria di halaman 1, polanya ala yang artinya aku menyembuhkan.
Kemudian penggalan yang ketiga, akmaha. Akmaha itu bentuknya benda. Katanya kami halaman 82, artinya orang buta. Penggalan keempat, wa huruf, artinya dan. Penggalan ketiga, abroso. Bentuknya kata benda. Akar katanya barito. Di halaman 62, artinya orang yang berbuta. Penggalan keenam, wa huruf, artinya dan. Penggalan ke-7, uhyi. Uhyi bentuknya KKSAD. Pelaku ana, akar kata hayya, halaman 112, polanya af'ala. Artinya, aku menghidupkan. Penggalan ke-8, al-mauta. Merupakan kata benda, kata kerja. Akar katanya mata. Di halaman 432, polanya fa'lun. Artinya, yang mati. Penggalan ke-9, bismillah. Di hurufnya dengan izni, kata benda. Berasal dari kata, akar kata azina, polanya fi'lun. Di halaman 37, artinya din. Allah, Allah. Jadi kelompok pertama saya artikan dengan dan menyebutkan kusta dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menyebutkan yang mati dengan izin Allah. Kelompok kedua, wa huruf, unabbiukum. Unabbiu, KKSAD, bentuknya KKSAD, pelaku ana, akar kata naba'a. Di halaman 436 dengan pola fa'ala. Artinya, aku beritakan. Kum, kata ganti di penggalan ke-13, artinya kalian. Di huruf, artinya dengan. Ma huruf, artinya apa yang. Penggalan ke-16, ta'kulun, bentuknya KKSAD, dengan pelaku akum, kata akala, halaman 46, pola fa'ala, artinya kalian. Wama, wa huruf, artinya dan, ma huruf, artinya apa yang. Penggalan ke-19, tadakhiruna, bentuknya KKSAD dengan pelaku antum. Akar kata dakhoro di halaman 133, polanya ifta'ala. Jadi dari kata iddakhoro yang artinya kalian. Kemudian fi huruf, artinya di. Buyutikum, bentuknya kata benda majemuk. Dari kata buyuti, merupakan kata benda jamak. Akar kata bata, kalau bentuknya tunggal, baitun, atau kemudian dilihat di halaman 74 dengan pola fu'ulun, artinya rumah-rumah. Kum, kata ganti, artinya kalian. Jadi kelompok kedua saya artikan, dan aku beritakan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Kelompok ketiga, inna. Inna huruf bersyarat. Inna artinya sesungguhnya. Fi huruf artinya pada. Penggalan selanjutnya 24, zalika merupakan kata tunjuk jauh yang artinya demikian itu pada materi halaman 22. Penggalan ke-25, 26 la ayatan. Saya penggal pertama la itu huruf. Kemudian ayatan. Ayatan akar katanya awaya.
merupakan satu-satunya kata dengan 3 huruf sia yang artinya ayatan satu tanda. Polanya af'ala. Lakum itu la kita penggal menjadi la bagi, kum kata ganti artinya ya. In kuntum, in huruf artinya jika. Kuntum KKL pelaku antum, akar kata kana dari kawana di halaman 183, polanya dan adalah. Penggalan yang terakhir 31, mu'minina merupakan kata benda pelaku aktif objek. Kata pola bentuk tunggal itu pola mu'minun pada kata benda ini, sedangkan ini jamak mu'minina yang artinya orang-orang yang beriman. Jadi kelompok ketiga saya artikan, sesungguhnya pada demikian itu satu tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi semuanya saya artikan dari yang saya buatkan misalnya, dan aku menyembuhkan orang-orang, dan aku menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku beritakan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian. Sesungguhnya pada demikian itu satu tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuntas ya. Tenang dua-duanya ini. Alhamdulillah. Kompak sekali bersama ya. Ini gramatikannya lengkap. Berapa lama latihannya tadi Bu Studi sama Bu Nurhayati? Latihan kompak berdua ini? Latihan kompak berdua sih paling 1 minggu ya Bu Nur. 1 minggu juga enggak. Kolaborasi yang bagus kayaknya ini. Bisa yang bimbingnya bagus ini ya. Iya, mantap. Siapa dulu? Pak Ustadz, ucapan Ya. terima kasih dulu Pak Ustadz. Sama siapa Bu? Silakan Bu. Ya. Terima kasih yang pertama kepada Pak Ustadz Al-Hassani yang sudah menyusun metode ini sehingga saya bisa memenggal dan mengartikan perkata. Yang kedua kepada pembimbing kelas kami, Ibu Evi Maiselma, susah nih namanya. Ibu Evi Maiselma, dengan sabar, tekun, sampai malam kalau kita bertanya juga masih dilayani. Yang berikutnya kepada teman-teman di kelas siang, Selasa, Kamis, dan Ahad siang, semua yang selalu mensupport kita berdua ya Bu Nur ya. Ya. Mudah-mudahan semua keikhlasan Bapak, Ibu semuanya dicatat sebagai tambahan amal ibadah. Amin. 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 Ada lagi Bu Nurhayati ada mau sampaikan lagi? Barangkali cukup Pak Ustadz. Oh, sekali lagi satu lagi Pak, untuk yang memperkenalkan masuk ke sini kepada Pak Budiana. Pak Budiana itu membawa saya memperkenalkan ke sini. Waktu itu saya sedang acara halal bihalal The Legend di. Oh, itu saya yang tampil ke sana tuh ya? Ya, Pak Rizal hadir. Nah, itu langsung memperkenalkan Pak Rizal itu presentasi. Saya tertarik, terus setelah itu masuk ya. Ada kelas baru sehingga saya masuk. Alhamdulillah. Sampai sekarang mudah-mudahan bisa istiqomah. Pak Ustadz, Bapak Ibu. Seperti teman-teman yang lain. Amin. Amin. Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan juga terima kasih saya kepada teman saya
Sri Mahdalena, panggilannya Ellen, yang ada di Pontianak. Oh ya. Itu yang mengajak saya masuk ke Al-Hasani. Alhamdulillah saya itu bukan kebetulan, barangkali diberi Allah petunjuk. Saya dari dulu sudah kepengen sekali ingin menerjemahkan Al-Quran. Saya pernah beli kamus, Pak Ustadz. Kamus itu saya buka, saya pusing lihatnya. Gimana nih caranya saya mau menerjemahkan Al-Quran, tapi Masya Allah ada tawaran dari teman saya tersebut, saya langsung masuk, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ellen, sahabat karibku dari masa kuliah dulu. Alhamdulillah. Nanti yang sebisa itu siap-siap untuk memberikan komentar ya. Terima Baik, kasih, Bapak Pak. Ibu, saya coba membahas masalah konteksnya aja, karena gramatikalnya Ibu berdua tadi rasanya udah komplit itu ya. Saya hanya bicara konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Itu Nabi Isa ya. Nabi Isa berkata bahwa sebagai seorang rasul dari Bani Israel. Jadi memang rasul-rasul itu banyakkan dari Bani Israel. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa itu umumnya dari Bani Israel semuanya. Jadi memang Bani Israel ini diberikan Allah kelebihan Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan sebagai seorang rasul dari Bani Israel, anni, bahwasanya aku, kata Nabi Isa, qad ji'tukum, sungguh datang kepada kalian bi ayatin min rabbikum, dengan mujizat-mujizat. Zaman Nabi Musa mujizatnya sihir, kan Nabi Musa hebat sihirnya, tongkat bisa jadi ular. Zaman Nabi Isa itu kedokteran agak maju zaman itu, maka mujizatnya adalah berkaitan dengan kesehatan. Maka apa mujizat Nabi Musa? Nabi Isa, anni akhluqu lakum min tini kahayati tayri. Jadi bahwasanya sesungguhnya aku menciptakan bagi kalian. Akhluqu lakum minatin, dari tanah. Apa dari tanah? Kahayati tayri. Itu serupa burung, merupakan burung, bentuk burung. Jadi Nabi Isa bisa membuat tanah, membuat jadi burung, membuat kayak prakarya kita dulu ya, kayak burung. Kemudian fa'an fukum, kemudian aku meniupnya fayakunu tayran, maka menjadilah burung. Jadi pada saat Nabi Isa tadi membuat tanah itu jadi bentuk burung, lalu Nabi Isa meniupnya, maka menjadilah burung terbang dia. Tapi dikunci oleh Nabi Isa dengan bismillah, dengan izin Allah. Hati-hati ya, karena tetangga kita menganggap itu Tuhan yang menciptakan. Jadi ini kita dikunci oleh Nabi Isa bismillah, dengan izin Allah. Itu namanya mujizat. Kalau mujizat apa aja bisa. Jadi itu tetap dengan izin Allah. Nah, itu yang pertama mujizat Nabi Isa di Al-Imran. Kemudian wa ubriul ahmaha, dan aku menyembuhkan. Ubriu itu aku menyembuhkan al-ahmaha, orang-orang buta dari lahir, buta asli. Allah bisa membuka kalimat matanya. Kemudian wal abrasa, itu penyakit kusta, sopak. Orang sopak ya, disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian wa uhyil mauta, dan menghidupkan orang mati. Aku menghidupkan orang mati, kita bisa. Itu mujizat bisa. Lalu dikunci lagi dengan bismillah, dengan izin Allah. Semuanya tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, tinggal hitung aja tuh. Pertama bisa membuat burung, yang kedua bisa menyembuhkan orang buta, yang ketiga bisa menyembuhkan orang sopak, yang keempat bisa menghidupkan orang mati. Tentu hal ini mujizat. Kemudian yang berikutnya, wa unabbiukum, dan aku mengabarkan kepada kalian bima takun, apa yang kalian makan. Saya baru jumpa dengan Pak Arya Sombing, matanya nggak kelihatan. Pak Arya habis makan durian tadi ya. Lo kan tahu Pak Rizal, itu kan bau ya, bukan kena mujizat itu. Kenapa tahu? Iya, habis napasnya bau durian. Itu bukan mujizat itu. Ini mujizat habis makan ketahuan. Jadi Nabi Isa wa unabbiukum bima ta'kulun. Dan apa yang kalian makan Nabi Isa tahu. Kenapa? Itu mujizat, Allah berikan informasi itu. Kemudian wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kalian simpan di rumah. Saya katakan kepada Pak Azul Dalan, simpan di lemari itu kerupuk jange ya. Saya tahu kerupuk jange itu apa. Pak Azulnya dagang kerupuk jange, ya tahu saya. Tapi ini apa yang disimpan di rumah dia nggak bisa tahu. Di mana dompet kita, apa isi kantong kita nggak bisa tahu. Sekali lagi apa itu? Bismillah, dengan izin Allah. Itu mujizat. Ya kenapa? Mungkin pada saat itu banyak orang-orang yang mungkin
Jadi Nabi itu dikirim mukjizat mengatasi keahlian pada saat itu. Isa pada saat itu kedokteran maju, maka bisa diberikan ilmu kedokteran. Nabi Musa karena zamannya itu zaman sihir. Nah, Nabi Muhammad nanti orang sering bersastra, maka Al-Quran penuh dengan sastra. Kemudian wama tadakhiruna fi buyutikum. Apa yang ada di rumah kalian? Kalian disimpan di lemari kalian ada emas, kalian simpan beras di tong kalian ada apa? Nabi Isa tahu semuanya. Nah, itu karena mukjizat. Nah, kemudian ditutup dengan ayat inna fi dzalika. Sesungguhnya fi dzalika, pada demikian itu la ayat. Sungguh merupakan satu tanda lakum bagi kalian in kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang beriman, kalian orang yang percaya. Bahwa itu mukjizat. Mukjizat itu kita percaya bahwa datang dari Allah. Kalau nggak percaya juga lagi kita namanya kebangetan. Nah, Nabi Muhammad banyak mukjizatnya. Yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi. Belum ada yang bisa mencontoh. Ada tantangan dari Allah di surat Al-Baqarah. Sampai saat ini belum ada satu orang pun yang bisa memenuhinya. Jadi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wa usyhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa menyaingi Al-Quran. Baik segi sastranya, baik sisi ilmiahnya, dan sebagainya. Belum ada. Demikianlah Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Astuti dan Bu Nur Hayati, dan juga Bu Epi Maselma yang sudah, saya lihat sudah tekun dalam membimbing Bapak-Bapak Ibu semua yang di kelas dia. Semoga semuanya jadi amal ibadah bagi kita dan persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini saya lihat beberapa orang yang baru, nanti Bu Meli diutamakan yang baru dulu, kemudian tadi yang disebut-sebut oleh para narasumber yang sedang presentasi, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian dari kami, kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang salah pastilah karena kami sedang belajar, gunakan kelemahan kami dan kedaiman kami. Untuk itu maaf dan terima dari Bapak semuanya kami harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Begitu kurang mohon maaf dan saya kembalikan ke Bu Meli sebagai moderator. Silakan Bu Meli. Dibuka mic-nya dulu Bu Meli. Suaranya masih dimut. Alhamdulillah. Selamat kepada Ibu Hasti dan Ibu Nur Hayati yang telah mendampingi Ustadz Rizal menguraikan surat Ali Imran 49 dengan baik dan lancar. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin.